Pemirsa, kali ini The Project akan mengajak Anda untuk melihat sebuah rumah yang menarik milik Mas Abi Mantra. Sebuah rumah yang kompak dengan interior yang unik akan kita lihat bersama-sama. Anis, apa kabar? Baik Abi, makasih banyak loh. Kita The Project datang ke rumahnya. Boleh lihat-lihat ya? Silakan, anytime. Oke, yuk pemirsa yuk. Ruang apa nih? Boleh diceritakan dulu nih Mas Abi. Nah, sebetulnya rumah ini tuh diperuntukkan buat ibu saya. Oke. Jadi harus nyaman untuk nenek-nenek di lahan yang sebenarnya nggak terlalu besar. Masa nenek-nenek sih, jangan Ibu gitu saya udah lah. nenek. Saya juga ada bapak-bapak. Oke, iya ya. Jadi ini ruangannya adalah ruangan yang menyatu sepertinya ya Mas Iya, Abi. ini sebenarnya ruangan inti dari rumah ini. Jadi acara keluarga, aktivitas keluarga semua ada di sini. Gitu. Ini bagaimana ceritanya nih ruangan ini dan ruangan sebelah Abi? Karena sempit banget nih, tanahnya cuma 8 meter, panjangnya 15 meter. Jadi semua ruangan tuh harus punya multifungsi. Oke. Jadi jangan cuma satu fungsi supaya bisa banyak hal yang dikerjakan. Jadi contohnya area ini nih sebetulnya ruang tamu / ruang kerja saya. Terus ruang ini itu ruang bermain anak saya / ruang keluarga / ruang TV. Oke, Anda bisa lihat di sini, pemirsa, rumahnya kompleks sekali karena tidak ada pembatas ya, Mas Ya, Adi. betul. Ini langsung terbuka seperti ini. Iya, nggak boleh ada pembatas karena sebelumnya kami tinggal di rumah 500 meter persegi. Oke. Dan sekarang rumah ini cuma 150 meter persegi. Barang-barangnya kan banyak banget, nah itu harus masuk semua di rumah ini. Caranya gimana? Jadi semua furniturnya itu harus ada penyimpanannya. Jadi contohnya nih sofa ini nih, ada penyimpanan buku-buku. Oke. Terus kemudian area ini nih, saya nggak perlu meja kerja lagi, jadi bisa sekaligus naruh majalah atau tempat Ya. laptop saya. Di sini contoh di mana Abi menciptakan furniture dengan multifungsi. Ya. Seperti contoh di sofa di belakang saya adalah sebuah sofa atau fasilitas duduk pemirsa yang kemudian juga dipanjangkan dan diberikan area berlebih ya, area Ya. lebihnya ini untuk fungsi yang lain. Betul. Begitu juga di area sini untuk menyimpan buku. Jadi semuanya kita maksimalkan begitu ya Mas Iya, Abi? betul. Ini juga hal yang simpel sebetulnya bisa jadi penyimpanan juga. Saya nggak butuh lemari penyimpanan buat mainan anak jadinya. Jadi Ya. sekaligus bisa jadi artwork di Ya, rumah jadi ini. elemen interior Gitu. juga menarik sekali. Kalau bisa dilihat di sini, Mas Abi, ini area TV, Iya. dibikin ada semi built-in-nya juga. Iya. Apa itu ada alasan tertentu dan mengapa memilihnya berwarna coklat muda? Betul, ya tentunya pasti untuk penyimpanan karena banyak banget ada VCD, DVD, ibu saya pengen karaoke, keluarga saya pengen nyanyi-nyanyi, itu ada di situ semua. ternyata Dan semua saya nggak nyanyi. pengen kelihatan. Oke. Terus kayak ini juga ya harus bisa untuk menyimpan buku-buku, jadi benar-benar nggak perlu lemari tambahan. Ya. Untuk warna di rumah ini tuh di interiornya saya pilih warna yang muda. Dan kalau bisa, ya kalau dihitung nih, nggak lebih dari 5 warna utama sebetulnya. Ya, ada putih. Ada putih, ada coklat muda yang di finish vanir sebenarnya. Ya. Terus kemudian sebenarnya basically ada 2 warna itu aja. Dan boleh dilihat langsung, Mas. Ini juga kabinetnya sama. Ini kalau saya lihat modelnya, ini seperti model-model lemari zaman dulu, betul nggak? Iya betul, sebenarnya ini dari model tahun 20-50-an. Saya Betul senang ya? banget arsitek dari Scandinavian, Alvar Aalto, terinspirasinya dari situ. Iya. Dan sebenarnya kenapa warnanya polos dan muda, supaya rumah ini bukan tentang saya, tapi adalah tentang Mama ya? mama saya atau istri saya. Jadi biarkan mereka memilih pernak-pernik yang menonjolkan identitas mereka. Nah, ini juga cukup menarik. Jadi saya pakai elemen batu bata. Bata expose. Bata expose, ya satu untuk kesan homey dan Oke. hangat ya. Tapi kalau kita biarkan warna bata yang asli kan akan jadi Oke. terlalu hangat. Oh, berarti ini dicat putih? Dicat putih. Dan di situ juga ada bata tuh Mas ya di bagian belakang. Belakang kita maksudnya, Iya, tapi di di bagian depan. depan rumah nih pemirsa. Iya. Nah, itu adalah batu bata yang berbentuk segitiga. Apa memang ada? Nah, hal yang unik di rumah ini tuh di luar beda konsepnya. Oke. Jadi sebetulnya materialnya sama, bata dan kayu. Tapi kalau di luar, angin menikmati ijo-ijo dan elemennya tuh lebih alami. Makanya batanya ini bata jenis, namanya batu bata Belanda. Yang saya potong diagonal dan disusun pattern. Bahkan batu bata biasa ini ya Mas ya, bukan batu bata Spesial, Bali ya? khusus. Ini batu bata Belanda Oke, namanya. batu bata Belanda yang bisa kita potong-potong. Dan ini salah satu contoh di mana seorang arsitek bisa berkarya sedemikian rupa membuat tekstur yang menarik. Oke, Mas Abi bisa lihat ke area makannya? Boleh silakan. Tell me what you want, what you like, it's okay.
makannya. Yes, betul. Boleh cerita sedikit tentang konsep area makannya, Abi? Nah, seperti ruangan lain ya, ruangan ini juga multifungsi. Jadi bisa untuk kerja di sini, sarapan, makan, terus kemudian ruangan ini juga menyatu dengan dapurnya. Jadi kalau orang lain itu dipisah, buat saya harus digabung karena itu jiwa dari rumah, tempat masaknya kan. Oke, Jadi jadi saya yang bisa masak. lihat istri saya masak, terus mau ambil minum juga tinggal nengok ke belakang, udah ada Oke. dispenser, semua terjangkau. Nah itulah compact design. Oke, Gitu. apakah ada hubungannya dengan compact design atau keterbukaan ini karena ciri khas keluarga yang terbuka atau karena memang tidak ingin terpisah satu sama lain dengan istri dan ibu juga? Itu ada betul. Jadi memang compact itu bagaimana ya kita semua harus dalam satu tempat yang terhubung ya. Dan sebenarnya kalau orang tinggal di kota semua harus compact kan. Iya Jadi sih. waktunya nggak banyak, terus begitu di rumah ya harus gampang semuanya. Iya betul sekali. Jadi kualitas dalam rumah tangga juga Betul. terus terjaga ya. Iya, iya. Itu juga ternyata harus dibuktikan dari interior juga. Seperti ini Ya, ya. itu Nah, solusinya. pemirsa itu menarik sekali. Jadi area meja makan yang saya lihat tidak seperti meja makan kebanyakan pemirsa. Meja makan ini meja makannya cukup panjang. Kemudian ada built-in dan ada kabinet dan kursinya kenapa beda-beda nih? Nah, meja makan ini juga multifungsi. Fungsinya juga sebagai island. Nah, meja ini kenapa jadi island? Karena tadi butuh area penyimpanan. Jadi penyimpanannya di area sana. Di sebelah sini Ya, itu ya. untuk naruh sendok, garpu, serbet dan segala macam. Ya. Karena saya nggak mau ada lemari tambahan untuk penyimpanan lagi. Dan saya lihat di sini juga pemirsa, Abi menempatkan 3 lampu gantung persis di atas meja makan. Anda bisa lihat ini, hadirnya fixture lampu seperti ini dalam sebuah interior menjadi salah satu hal yang mempercantik karena memang tidak bisa dipisahkan interior dengan Ya, betul. pencahayaan. Mas Abi boleh lihat ruangan yang lain? Boleh, silakan. Oke, yuk. Kita pindah. Yuk. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his Nah, ini bagian terseru dari rumah Apa nih? Mbak. Oke, Ini ini rumah mainnya anak saya. Oh, dan ini dibuatnya cukup masif ya, Mas? Cukup masif karena ya memang betul-betul harus seperti rumah untuk anak saya. Jadi dia ngerasa ya dia nggak perlu kemana-mana lagi ya, semua ada di rumahnya dia gitu. Jadi ruangan ini difungsikan memang untuk ini saja, tempat bermain saja. Hanya bermain saja, tapi juga bisa jadi tempat tidur, tempat belajar, dan Oke. nanti kalau dia makin gede bisa ditambahin tempat kasur atau apapun. Oke, dan bagian atasnya juga sama. Nanti difungsikan Nantinya, nggak? Difungsikan ya, juga. Difungsikan, jadi seperti bunk bed nanti. Cuma di bawahnya Oke. area bermain. Ini ada tempat Belajar belajar, itu. ada tangganya juga. Ini Ini perosotan, perosotan. ceritanya. Oh, menarik Di pemirsa. sini buat mainnya dia. Kita coba yuk Ya, masuknya. silakan. Selamat datang. Oke. Ini saya bisa merosot nih. Iya, emang ini perosotan, Mbak. Jadi ini seperti masa kecil nih pemirsa. Iya, Bisa, betul. Saya juga sering main di sini soalnya. bisa duduk-duduk. Duduk-duduk ini Ini jadi rumah kayak ya? rumah-rumahan, kayak rumah pohon ceritanya, Oke. bisa keluar-keluar gitu. Main perang-perangan sama saya. Sebetulnya ditambah mural juga nanti kalau besar juga dia menarik bisa melukis sendiri ya, Mas. betul. Kayak itu tuh udah ada proyek mural yang nggak selesai-selesai. Oke. Dan ini memang dibikin seperti ini nih ceritanya, Mas Iya, Abi. iya. Emang untuk perosotan sebenarnya. Boleh coba nggak? Coba. Kita coba ya pemirsa ya. Menarik sekali. Oh, ini bisa jadi tempat Iya, perosotan. betul. Dan salah satu contoh menarik ini pemirsa, bagaimana Abi menciptakan area bermain di rumahnya sendiri dengan suatu sosok bangunan. Tetapi tentunya bisa nanti akan di-adjust lagi. Betul, menjadi bunk bed. Oke. Ya, seiring anak saya nanti tumbuh. Ya, ini bisa tidur-tiduran juga Iya, nih ya. Jadi anak saya main, saya bisa tidur atau ikutan kerja atau baca buku di sana. Nah, ini ide yang menarik nih, belum pernah nih The Project melihat seperti ini. Ya karena hubungan antara orang tua dan anak itu harus diciptakan setiap saat dan di Oke. setiap ruangan. Itu yang tujuan saya di rumah ini. Oke, makasih banyak ya Mas Abi, senang sekali bisa berbagi Iya, dengan terima pemirsa pagi ini. The Project Anda bisa lihat di sini bagaimana compact design bisa hadir di dalam ruangan dan bangunan yang tidak terlalu luas, tetapi memberikan keluasan yang luar biasa dan memberikan kebahagiaan tentunya bagi pemilik rumah. Betul. Dan saya lihat di sini hubungan keluarga juga bisa dijaga. Ya, betul.
bagaimana kita menciptakan suatu desain interior yang terbuka ya Mas, tanpa sekat. Ya. Sehingga juga kita bisa tetap berkomunikasi walaupun melakukan fasilitas yang berbeda. Itu yang penting. Oke, makasih banyak Mas Abi.